Jadi untuk mengantisipasi supaya pembelajaran ini tetap berjalan dengan baik, maka Ibu buat eh, aturan atau terkait mekanisme pembelajaran virtual ini. Nah, adapun untuk metode pembelajaran kita nanti satu semester ke depan seperti apa? Yang pertama, ini sudah 3 pertemuan kemarin sampai 4 pertemuan hari ini ya. Ini tatap muka secara langsung dengan dosen melalui Zoom meeting atau penyampaian materi oleh dosen yang minggu lalu. Nah, kemudian nanti setelah minggu ini, nanti minggu depan itu sudah mulai belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu melalui Spada. Teman-teman di sini masih punya, sudah punya akun Spada kan? Udah Bu, Udah. udah Bu. Sudah ya. Yang angkatan 25 sudah punya. Kalau memang belum pernah masuk, nanti silahkan konsultasi saja dengan angkatan 23 ataupun 24, yang khususnya angkatan 25 yang masih baru, bagaimana penggunaan Spada. Ya, kalau nggak salah masuknya itu sama seperti akun si Akang ya, jadi tinggal masuk saja dengan akun yang sama. Jadi nanti di situ di akun Spada itu teman-teman ada kelas ya khusus kelas Pancasila dan juga kewarganegaraan. Jadi di dalam Spada itu sesuai dengan apa yang dikontrak oleh teman-teman. Begitupun nama-nama kelasnya, nama-nama anggota yang ada di kelas tersebut. Jadi ini tidak akan tertukar lagi ya terkait eh, apa namanya nama-nama yang di Spada. Nanti tolong dicek setelah ini akun Spadanya apakah sudah sesuai dengan di si Akang nama nama-nama kelas dan juga nama-nama anggota kelasnya apakah sinkron dengan yang disiapkan atau tidak. Nanti silahkan dicek. Karena ini kan berhubungan dengan pembagian kelompok ya. Nah, jadi untuk belajar mandiri di Spada itu kita ada 2 macam. Ya, ada presentasi virtual dan diskusi serta proyek. Nah, adapun untuk minggu depan itu adalah presentasi yang kemarin Ibu minta ya untuk pembagian tugas. Teman-teman silakan membuat slide dan video recording ya. Kalau teman-teman di kelas yang memang tidak bentrok, boleh silahkan membuat Zoom meeting dengan rekan kelasnya nanti PJ yang memfasilitasinya ya. Jadi tidak kelas gabungan bagi yang kelasnya tidak bentrok, silahkan mengadakan pertemuan kelas, diskusi, presentasi, diskusi, dan di-record, kemudian dimasukkan ke dalam Spada. Namun Ibu tidak bisa masuk satu persatu seperti itu. Nah, kalau misalnya kelasnya bentrok, itu silahkan teman-teman buat saja secara mandiri. Seperti misalnya kalian sama teman tim kelompoknya membuat meet, kemudian di-record, ya. Nanti diupload di Spada untuk teman-teman yang lainnya silahkan mengomentari ataupun bertanya di kolom diskusi itu teman-teman boleh berdiskusi eh, untuk aktif bertanya, berdiskusi ataupun menanggapi dari tayangan. Jadi setiap pertemuannya itu teman-teman akan mengupload tugas ini di Spada gitu, tugas presentasi, slide dan juga hasil rekamannya di-upload di Spada setiap minggu, setiap pertemuan. Nah, jadi nanti teman-teman yang lain silahkan menyimak. Jadi bisa kapan saja. Tapi untuk pengumpulannya tetap di hari Selasa. Ya, di hari Selasa sesuai dengan jadwal yang disiapkan. Di hari Selasa itu teman-teman yang bertugas, misalnya minggu depan itu kelompok 1 yang mengumpulkan. Jadi itu untuk kelompok 1 itu dikirimnya mengupload di hari Selasa, kemudian didiskusikan oleh rekan-rekan yang lain selama boleh 1 minggu ke depan. Jadi semua teman-teman yang lain itu tetap menyimak materi yang diberikan setiap minggunya. Jadi harus menyimak dan membaca materi yang dikirimkan oleh teman-teman yang lainnya. Nanti di situ juga akan terekam, dipantau oleh ibu siapa saja yang berdiskusi, siapa saja yang hadir dan sudah menyimak dari materi tersebut. Gitu. Nanti pertemuan minggu depannya lagi itu kelompok 2 untuk mengupload, kemudian teman-teman lain bertanya, eh, kemudian direspon oleh kelompok yang apa pemateri dengan apa saling
menanggapi dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pertemuan itu selesai, itu ini baik itu Pancasila ataupun kewarganegaraan ya. Kalau Pancasila kemarin dibagi 5 kelompok, ya. Kalau 5 kelompok itu sudah selesai, nanti pertemuan berikutnya itu akan ada proyek. Nah, ini juga belajar mandiri. Nah, kalau untuk Pancasila sendiri, proyeknya seperti apa? Kalau Pancasila dan kewarganegaraan ini berbeda proyeknya, di mana kalau proyek Pancasila itu adalah membuat sebuah film pendek, yang mana di dalamnya itu terkandung nilai-nilai Pancasila. Misalnya, eh, apa namanya terkait kasus bullying atau mungkin terkait korupsi dan lain sebagainya itu boleh. Ya. Nah, pemerannya siapa? Pemerannya adalah anggota kelompoknya, yang editing juga dari kelompok tersebut, gitu ya, yang mengambil gambar juga dari kelompok tersebut, ya. Jadi itu teman-teman di pertemuan nanti setelah UTS atau setelah presentasi selesai, untuk yang Pancasila itu teman-teman membuat proyeknya adalah membuat film sebagai kampanye positif, ya. Tujuannya adalah untuk membuat apa? Untuk mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila, ya, atau konten positif yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Jadi di dalam film itu harus mengandung makna, ya, mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan boleh nanti nanti mungkin Ibu bisa berikan contohnya ya seperti apa film pendeknya nanti teman-teman eh, kelompok yang akan membuatnya. Itu setelah presentasi atau mungkin setelah UTS ya, setelah presentasi selesai. Jadi waktunya banyak yang untuk membuat film itu sampai menjelang UAS. Nah, untuk proyek film itu juga dijadikan sebagai nilai akhir, ya. Maka dari itu harus ada kontribusi, wajib berkontribusi dalam pembuatan filmnya, baik itu bermain peran ataupun mungkin membuat naskah dan lain sebagainya. Nanti setiap kelompok akan mengirimkan laporannya siapa saja yang terlibat dalam pembuatan film itu, gitu ya. Nah, itu untuk Pancasila. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman, terkait proyek tugas kemarin PJ banyak yang bertanya gimana? Yang mau ditanya? Rekan-rekan masih standby? Masih, Bu. Halo, Masih, Bu. bisa Masih, Bu. dipahami terkait tugas? Masih, Bu. Berarti minggu depan itu sudah mulai belajar mandiri ya teman-teman ya. Sudah belajar mandiri dan kita sudah mulai mengumpulkan tugas slide presentasi dan recordingnya. PJ gimana? Mana PJ kelas A, kelas B PJ-nya, kelas C dan D? Ini, Ini Bu. Aprian, yang respon hanya Aprian. Pada kemana PJ-nya ini? Saya Yang Bu nggak kelas tahu A, kalau Bu. dia PJ. Siapa? Salsa ya? Tadi Ibu panggil Iya, Bu. panggil. Enggak. Yang lain, Farid, Hadir, Bu. bisa dipahami? Fazle, Salsa. Fazlenya aja nggak Sudah, masuk Bu. tadi Sudah kalau saya nggak salah. catat, Bu. Fazle masuk nggak? Nggak masuk, Bu Padle. Iya, nggak masuk ya. Oke, untuk Pancasila bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Tidak ada yang mau ditanya lagi terkait tugas? Oke, jika tidak ada yang bertanyakan, cukup saja. Nanti silahkan teman-teman setelah ini berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kemarin sudah dibagi kelompok belum? PJ? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau seandainya kelasnya besar, itu silahkan dibagi dua ya. Misalnya lebih dari 8, satu kelompoknya nanti bagi dua saja. Kalau misalnya satu kelompoknya terdiri 8 orang, cukup jadi satu kelompok ya. Jadi kalau untuk Pancasila ini dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelas jadi 5 kelompok. Kalau misalnya satu kelompok ada 10 orang, lebih baik dibagi dua. Jadi satu materi misalnya Pancasila sebagai ideologi itu dipegang ada 2 kelompok yang
mengerjakan tugas yang sama, tetapi masing-masing kelompok berbeda pengerjaannya ya. Jadi misalnya kelompok satu A, ada kelompok satu A dan kelompok satu B. Ini bukan kelas ya maksudnya ya. Misalnya di kelas D itu ada kelompok satu A dan satu B yang mana materinya sama, sama-sama membahas tentang ideologi. Nah, tapi pembuatannya tetap masing-masing ya. Kemudian presentasinya juga masing-masing. Karena itu untuk pengambilan tugas nilai tugas individu ya. Sampai sini cukup ya. Cukup. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan saja untuk kelas Pancasila. Silahkan boleh keluar. Nanti dilanjut dengan yang kewarganegaraan. Bagi yang mengontrak dua-duanya boleh standby dulu karena ada tugas yang berbeda antara Pancasila dan kewarganegaraan. Atau yang mengontrak kewarganegaraan saja, mohon diinfokan untuk segera masuk. PJ ya, tolong diinfokan untuk kewarganegaraan segera masuk. Oke, silahkan teman-teman. Untuk kewarganegaraan kita mulai pukul 10:05 ya. Sambil menunggu teman-teman yang kewarganegaraan masuk supaya tidak tertinggal absensinya.
the sweet as honey in the spring. Romantic places. Oh, bang. Mati ya? Heart belongs to you. I will promise you I found you. Tidur ya? Berapa? Ada. Oke, ini lo beli berapa? Oke. Kamu beli di mana? Berapanya? Satu lagi. Nomor beli yang salah. Yang ke cewek ya? Salah gue sih malah. Tapi ini nyambut tuh makanya. Iya emang. Lang, butuh